Bertemu lagi di channel MyClub ID. Kali ini kami punya sesuatu yang menarik untuk orang-orang entusias yang suka membangun PC kecil dengan form factor mini ITX. Nah, yang kami akan ulas kali ini adalah ini Z490i Aorus Ultra. Kalau sebelumnya di Z390 namanya itu Z390i Aorus Pro Wi-Fi. Tapi di Z490 ada upgradable yang cukup signifikan sehingga levelnya itu naik menjadi Ultra. Pro itu adanya di bawah Ultra sebenarnya. Jadi sekarang dia menjelma menjadi sebuah mini ITX yang masuk pada kategori motherboard seri Aorus Ultra. Mini ITX dengan dukungan prosesor Comet Lake S dan juga mendukung semua fitur baru yang ada di prosesor Intel generasi 10 ini bisa kalian hadirkan dalam bentuk compact dan ringkas dengan motherboard ini. Mari kita lihat unboxingnya dan fitur-fitur apa saja sih dan komponen apa saja yang ada di motherboard kecil ini. Oke, kita akan mulai unboxing Z490i Aorus Ultra ini. Motherboard ini sekali lagi menggunakan form factor mini ITX dengan ukuran 17 cm x 17 cm. Kita buka apa saja isi paket penjualannya. Kompartemen atas seperti biasa berisi motherboard, kita akan pisahkan dulu. Di bagian bawah kita bisa lihat ada manual book. Kemudian ada antena Wi-Fi. Lalu ada beberapa kabel. Ini adalah kabel perpanjangan untuk kipas, fan. Kemudian ada kabel SATA. Kemudian ada kabel RGB. Dan beberapa kabel lainnya, converter, dan juga ada stiker Aorus dan baut untuk M.2. Drivernya ada di dalam buku manual ya, jadi kalau dibuka itu ada drivernya ya. Oke. Nah, kita bisa lihat penampakan dari motherboard Z490i Aorus Ultra ini, mini ITX berbasis chipset Intel Z490, di mana motherboard ini punya keistimewaan yang sangat istimewa sekali, mungkin jarang ditemukan, dan saya pribadi udah bertahun-tahun tidak melihat motherboard yang memiliki PCB layer sampai 10. Jadi mini ITX ini kecil-kecil cabai rawit dengan kualitas PCB yang paling high-end yang pernah ada di industri motherboard. Kemudian untuk VRM-nya sendiri memiliki 8 phase digital smart power stages untuk V-Core tanpa ada doubler, jadi pure 8 phase dengan tiap phase-nya itu memiliki kapasitas 90 ampere yang dimungkinkan dari Renesas ISL 9930. Kemudian untuk VCC GT yang bertanggung jawab untuk tegangan sistem agent atau ya, IMC dan juga IGP menggunakan solusi DRMOS 50 ampere power stages. Kita juga bisa lihat ada beberapa kapasitor yang tidak biasanya, jadi bukan kapasitor yang berbentuk tabung tapi kotak kecil. VRM dari Z490i Aorus Ultra ini menggunakan solusi dari Renesas, sama seperti yang Extreme atau Master, Renesas ISL 9930 dengan kapasitas 90 ampere untuk V-Core, ada 8 phase digital tanpa ada doubler, sehingga ini pure 8 phase. 8 phase dikalikan 90 ampere per phase. Kemudian VCC GT yang bertanggung jawab untuk tegangan sistem agent dan juga IGP menggunakan solusi dari Power Stages DRMOS 50 ampere. Untuk heatsinknya dilengkap dengan direct touch heat pipe dan ada thermal pad layer T-Flex HD 91500 yang memiliki konduktivitas thermal 7 watt per meter Kelvin. Untuk induktor menggunakan SMT Ferrite Core dan kapasitor khusus. Untuk kapasitor agak unik, dia tidak menggunakan kapasitor seperti yang biasa kita lihat di motherboard, tapi ini menggunakan SP Cape Panasonic Polymer Aluminium Kapasitor yang bentuknya kotak. Kemudian untuk topologi, karena hanya hanya ada 2 slot memori, otomatis ini menggunakan topologi daisy chain dengan XMP standar DDR4 4666 1 DIMM per channel. Nanti ini pasti bisa XMP di atas 4666 itu, mungkin 4800 atau bahkan 5000. Kemudian ada 4 buah SATA port yang diutilisasi dari chipset Z490, 2 buah slot M.2 mendukung NVMe. Jadi ada satu di bawah heatsink yang besar ini,
dan satu lagi ada di belakang atau di balik di belakang PCB. Jadi di belakang motherboard bagian depan, di bagian belakangnya. Lalu untuk konektivitas di rear panel. Konektivitas rear panel, kita bisa lihat ada port USB 3.2 Type-C, USB 3.2 Type-A, kemudian ada port USB 3.2, USB 2.0 juga ada. Lalu untuk output video ada HDMI 2.0 dan juga DisplayPort. Lalu ada tombol kecil untuk QFlash Plus di situ, jadi kita bisa melakukan update BIOS tanpa memasang prosesor atau memori. Untuk LAN-nya menggunakan solusi 2,5 GB LAN dari Intel, dari chipset Intel ya, i225V, kecepatannya 2,5 GB. Kemudian ada port antena untuk antena WiFi dan port audio seperti biasa. Di bagian belakang motherboard ini juga disertakan backplate yang juga membantu melepaskan panas dari bagian beberapa komponen yang ada di bagian VRM itu terkoneksi dengan backplate ini. Kemudian kita bisa melihat kapasitor dari Panasonic SP Cap itu berjejer dengan rapi di bagian VRM-nya di bagian belakang, dan kita juga bisa menemukan slot M.2 satu lagi di bagian belakang motherboard ini. Jadi motherboard ini sekali lagi mendukung 2 buah M.2 slot yang mendukung NVMe. Ya, kita sudah lihat unboxing dari motherboard kecil ini. Semoga bisa memberikan gambaran seperti apa nanti ketika kalian mau membangun PC berbasis prosesor baru, kemudian mini ITX, dan keistimewaan yang paling utama yang saya bisa lihat dari motherboard ini bukan hanya soal di rancang bangun VRM-nya, tapi bagaimana para engineer di Aorus dan Gigabyte bisa menyematkan banyaknya konektor kipas, di mana dulu ini yang selalu menjadi problem di motherboard mini ITX. Kita bisa temukan, tadi seingat saya ada 3 konektor lebih yang bisa dijadikan, yang bisa di-convert juga, dan kabel konverternya itu ada di paket penjualan, sehingga dalam satu casing itu kita bisa menambahkan kipas untuk lebih bisa membuat aliran udara dalam casing lebih baik. Karena kita tahu di mini ITX casing itu yang menjadi kendala adalah besar ruang yang lega itu sangat-sangat terbatas sekali. Oke, demikian video kami kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya. Sampai jumpa.